Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Kita lanjutkan perkuliahan sejarah desain. Ini karya Soekarno yang tidak pernah diekspos ya, yaitu dia juga adalah seorang desainer mebel, ya, terutama mebel-mebel yang ada di Istana Merdeka. Banyak karya-karya mebel di tempat lain, tapi kita lebih banyak membahas yang ada di Istana Merdeka saja. Oke, berikutnya. Ini karya furniture Soekarno yang terbuat dari kayu jati. Soekarno itu pernah mendesain sejumlah mebel waktu di Bengkulu, kerjasama dengan pengusaha Cina di sana, dan banyak karya-karyanya yang entah kemana, apakah masih ada atau tidak. Tapi belajar dari pertukaran mebel di Bengkulu tadi, dia mulai mendesain juga furniture waktu dia ke Istana Merdeka. Karena pada zaman itu namanya furniture di sana belum ada, belum lengkap, sehingga dia terpaksa harus membuat sendiri furniture. Oke, berikutnya. Nah, ini yang mengajak Bung Karno itu merintis usaha mebel di sana adalah Oe Ching Hien, ya. Bernama labelnya tuh Suka Merindu di Bengkulu tahun 1938. Kemudian mebel rancangan Bung Karno tersebar di berbagai istana yang ada di Indonesia, seperti di Istana Negara, Istana Bogor, dan Istana Cipanas di Bogor, serta Istana Tampak Siri. Jadi ternyata Soekarno tuh mebelnya banyak tersebar di istana-istana tuh, sampai Istana Tampak Siring segala. Juga banyak mebel rancangan Soekarno itu di Hotel Indonesia, di Hotel Samudra Beach, dan di Pelabuhan. Jadi banyak karya Soekarno, cuma kita kekurangan data. Barangkali suatu saat ada kalian yang mau meneliti bahwa banyak karya rancangan Soekarno di Samudra Beach, di Pelabuhan Ratu, dan Hotel Indonesia. Cuma kita tidak tahu yang mana ya karya Soekarno. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa karya Soekarno ya yang ada di Istana Bogor. Ya. Jadi bentuknya coba perhatikan ya, terbuat dari kayu jati, bentuknya selalu membesar ke sebelah atas, ya, menghindari ukiran terlalu rumit, dan mulai menerapkan prinsip paving, tempat duduk yang lentur dengan busa ataupun dengan karet gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selain mebel, Soekarno juga tipografinya atau tulisan itu bagus, sehingga banyak menjadikannya sebagai bentuk tipografi baru. Ya, oke, berikutnya. Salah satu itu adalah tulisan Sarinah yang dijadikan logo atau istilahnya itu simbol di berbagai toko atau restoran. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya gedung serba ada Sarinah. Nah, tulisan Sarinah ini tulisan khas Soekarno, ya. Ini menjadi logo tuh tulisannya karena bagus. Oke, berikutnya. Nah, ini gedung Sarinah sekarang, walaupun modern,
Tapi logo Sarinah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oke, berikutnya. Nah, ini pun ada rumah makan di Jogja bernama Sarinah. Jadi rumah makan di Keraton itu diberi nama Sarinah dengan tulisan khas tipografi tulisan Soekarno. Oke, berikutnya. Ini Sarinah di Bandung ya, sebelum dipugar tulisannya masih tersisa di situ. Tulisannya tulisan Soekarno. Oke, berikutnya. Nah, ini hasil renovasi Sarinah Bandung sekarang. Yang di atas adalah Sarinah Jakarta, dan yang di bawah itu adalah Sarinah Bandung. Berupa hotel ya, yang lebih besar dan megah. Oke, berikutnya. Banyak yang membahas tentang Sarinah ini. Ya. Dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam pemikiran baru. Tapi yang dibahas tetap Sarinah. Oke, berikutnya. Ini Sarinah juga nih di sebuah pertokoan di Jakarta. Oke, berikutnya. Nah, bahkan Soekarno itu mendesain sendiri pakaiannya. Nih, karya Soekarno itu pakaiannya juga nih rapi, elegan, dan gagah, disesuaikan dengan profil dirinya. Oke, berikutnya. Ini beberapa karya pakaian Soekarno yang dia kenakan sendiri. Berikutnya. Ini yang paling legendaris pakaian Soekarno. Dia berdiri di salah satu sudut Istana Negara. Oke, berikutnya. Ini pakaian Soekarno yang lain, dia biasa mendesain pakaiannya sendiri ya, dengan berbagai macam atribut dan kelengkapannya. Oke, berikutnya. Nah, salah satu yang penting itu yang juga tidak pernah terekspos, yaitu lambang Garuda Pancasila. Itu awalnya seperti hanya bentuknya sebelah kiri, terus kemudian disempurnakan oleh Soekarno seperti halnya kita kenal sekarang dari Soekarno. Sedangkan yang kiri adalah gagasan Sultan Hamid II hasil dari perlombaan. Oke, berikutnya. Nah, kita sedikit mengupas peranan Soekarno ini apa. Gagasan-gagasannya inspiratif. Oke, berikutnya. Nah, ini stadion di Moskow yang meniru gagasan Stadion Soekarno, Senayan ya. Jadi oleh Moskow pun ditiru gagasan Soekarno, ring, sistem ring di tengah. Oke. Nah, ini adalah Masjid Soekarno di Rusia untuk menghormati peranan Soekarno menemukan imam besar, Imam Bukhari, ya, imam besar umat Islam. Ya, waktu itu disia-siakan atau hampir tidak ada ini kuburannya oleh Soekarno. Kemudian tim dari Rusia itu diberi tugas mencari kuburan Imam Bukhari. Akhirnya sudah bertemu dan akhirnya diberi tanda dalam bentuk masjid yang namanya dikenal sebagai Masjid Soekarno. Oke, berikutnya. Nah, ini makam Imam Bukhari ya, yang atas jasa Soekarno makamnya direnovasi menjadi sebuah makam yang layak dan patut. Oke, berikutnya. Di berbagai negara nama Soekarno dijadikan nama jalan. Ada Ahmad Soekarno, ada Soekarno, di Arab bahkan yang Soekarno itu ada. Oke, berikutnya. Nah, Soekarno itu punya gagasan-gagasan besar juga. Di antaranya adalah membuat Angkatan Perang Indonesia menjadi angkatan perang yang disegani
dia memiliki sejumlah armada kapal selam yang canggih, juga pesawat tempur yang canggih di zamannya, serta kapal-kapal perang. Sehingga semua negara menjadi segan kepada Indonesia. Yang berikutnya. Nah, Soekarno juga membeli peluru kendali antar benua. Ya, dia beli dari Rusia. Berikutnya. Inspirasi itu dari Soekarno apalagi coba. Nah, Soekarno juga agak sedikit suka diangkat atau dipuja, maka dia menjadikan dirinya sebagai lambang mata uang atau gambar mata uang. Ketika dia masih hidup waktu itu, dia sudah menjadi lambang mata uang. Mulai dari Rp1 sampai uang 10.000. Oke, terus sampai perangko ya, di beberapa negara menampilkan wajah Soekarno untuk menghormati gagasan dan pikiran Soekarno. Ini Konevo juga nih gagasan-gagasan Soekarno ya, dalam bentuk perangko. Oke, berikutnya ini perangko yang menampilkan Soekarno sebagai tokoh masyarakat untuk memulai pembangunan nasional semesta berencana tahun 61. Oke, berikutnya. Nah, kemudian juga dia menjadi bagian ikon dari sebuah peristiwa lahirnya Bung Karno. Oke, berikutnya. Di beberapa negara sangat populer dan menjadi perangko ya, mata uang atau lambang. Ya, ini beberapa contoh saja bagaimana perangko Soekarno itu hadir di sejumlah negara. Oke, berikutnya. Akhirnya di Soekarno jadi nama sebuah universitas, Universitas Bung Karno. Berikutnya. Oke, selanjutnya akhirnya diabadikan menjadi nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mengalami proses yang panjang, banyak keberatan sana sini, nama sebuah bandara internasional Indonesia. Oke, berikutnya. Oke, terus ya, ini generasi berikutnya dan apa yang dapat dipelajari dari karya dan pemikiran Soekarno. Mungkinkah kita punya gagasan-gagasan besar dan mirip Soekarno? Siapa tahu di antara kita akhirnya menjadi tokoh masyarakat. Ingat bahwa presiden kita juga Jokowi itu adalah desainer mebel atau pengusaha mebel. Ya. Itu sama dialami oleh Soekarno, juga pernah menjadi pengusaha mebel dan desainer mebel. Siapa tahu suatu saat kalian menjadi desainer terkemuka. Oke, berikutnya. Nah, ini hanya selintas saja apa yang kita dapat pelajari dari biografi tokoh-tokoh desain ini. Coba tanyakan. Nah, apa yang kita pelajari dari Habibie, dari Y.P. Mangunwijaya, dari Sutama, dari Raden Saleh, dari Nurtanio, dari Sujudi, dari Iwan Tirta, dan dari R.A. Kartini. Apa yang bisa kita pelajari?
tokoh-tokoh hebat, pahlawan-pahlawan hebat. Nah, itu perlu renungan dan pendalaman untuk karya-karya mereka. Oke, berikutnya. Nah, ini juga yang dilihat negatifnya, sini ada Hitler yang mendesain mobil VW, ada Honda, ada Citroen, ada Renault, ada Raffles. Nah, ini juga banyak menginspirasi dan kita banyak yang bisa kita pelajari dari karya-karya besar mereka. Oke, berikutnya. Cukup sekian. Sampai jumpa. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.